Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Aditya dengan NIM 130122307. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa soal yang telah diberikan untuk melengkapi tugas CLO2 mata kuliah kalkulus lanjut. Nah, untuk soal pertama kita mendapat soal barisan dengan AN sama dengan N kuadrat tambah E pangkat min N per N faktorial. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita harus mengetahui konsep, yaitu suatu barisan akan dikatakan konvergen ke L atau suatu bilangan jika limit dari suatu barisan itu sama dengan L atau menuju satu bilangan atau mempunyai nilai tidak menghasilkan tak hingga. Nah, untuk soal ini karena kita mempunyai sifat limit fx tambah gx itu sama dengan limit fx plus limit gx, kita bisa ubah barisan ini menjadi limit n menuju tak hingga n kuadrat per n faktorial tambah e min n, atau maksud saya tambah limit n menuju tak hingga dari e min n per n faktorial. Nah, pertama-tama untuk limit yang sebelah kiri kita dapat jabarkan bahwa limit n menuju tak hingga dari n kuadrat per n, kita perlu untuk mencoret n kuadrat di atas. Jadi kita butuh dua nilai n. Nah, karena konsep faktorial itu seperti n faktorial, berarti kita bisa menjabarkannya menjadi n dikali n min 1 kali n min 2 faktorial. Nah, kita masukkan ke sini, jadi n kuadrat per n min 1 dikali n min 2 faktorial. Nah, untuk yang limit kanan dapat kita ubah bahwa n menuju tak hingga e pangkat min n bisa kita turunkan jadi e pangkat n dikali n faktorial. Nah, karena kita tahu bahwa ini faktor tak hingga, karena kita tahu e dipangkatkan tak hingga dikali tak hingga faktorial 1 per e pangkat tak hingga dikali tak hingga faktorial, kita dapat 1 per tak hingga, yang mana 1 per tak hingga itu mempunyai nilai 0. Nah, kita sudah mendapatkan nilai yang kanan 0, nilai limit kanannya 0. Kemudian kita kembali ke limit yang sebelah kiri. Nah, dari fungsi limit yang telah kita ubah atau kita uraikan sebelumnya, n kuadrat yang tadi di atas dapat kita coret dengan mengeluarkan n yang ada di sini. Ini n 1 min 1 per n kali n min 2 faktorial. Nah, kita dapat mencoret n kuadrat di sini dengan 2n yang ada di sini. Jadi, fungsi limit yang kita punya sekarang adalah limit n menuju tak hingga dari 1 per 1 min 1 per n kali n min 2 faktorial tambah 0. Nah, sama dengan konsep limit yang atas tadi, bahwa 1 per 1 min 1 per tak hingga, kita tahu bahwa itu hasilnya tak hingga, dikali tak hingga minus 2 faktorial, itu pasti juga tak hingga. Jadi kita dapat limit n mendekati tak hingga itu per tak hingga 0. Terus kita tambahkan nilainya, tambah 0. Nah, karena kita limitnya mempunyai nilai yaitu 0, maka barisan
tersebut konvergen ke 0. Kemudian nomor 1 yang B. Nomor 1 yang B, kita mempunyai soal yaitu deret n kuadrat tambah 2 pangkat n per n faktorial. Nah, untuk soal yang seperti ini, kita dapat menyelesaikannya menggunakan uji hasil bagi. Tapi apabila kita menggunakan usilasi bagi dengan deret yang seperti ini, nanti akan ribet. Nah, maka dari itu, kita bisa memodifikasi deretnya menjadi deret 1 hingga n kuadrat per n faktorial plus deret hingga 2 pangkat n per n faktorial. Jadi kita di sini mempunyai dua deret yang masing-masing nanti kita akan cek row-nya. Nah, buat yang pertama deret yang pertama yaitu n sama dengan 1 n kuadrat per n faktorial. Nah, dalam uji hasil bagi kita itu membutuhkan nilai rho, di mana rho nilai an kemudian dua nilai itu dan an plus 1. Dan yang nantinya kita akan cari limitnya. Nah, n itu apa? N itu sama dengan n kuadrat per n faktorial. Dan an plus 1 sama dengan n plus 1 kuadrat per n plus 1 dikali n faktorial. Nah, ini kita bisa coret. Jadi n plus 1 nya n plus 1 per n faktorial. Nah, untuk mencari nilai rho, kita memerlukan limit n menuju t hingga n plus 1 per an, di mana an nya ada, n plus 1 nya adalah n plus 1 per n faktorial. Nah, karena dibagi kita bisa mengalihkannya dengan an, tetapi dibalik faktorial n kuadrat. N faktorialnya bisa dicoret. Jadi di sini kita dapat limit n mendekati t hingga n plus 1 per n kuadrat. Nah, karena limitnya menuju t hingga dan kita mendapatkan bahwa nilai kuadrat penyebut lebih dari pembilang, langsung dapat kita simpulkan bahwa hasil dari limit ini adalah 0. Setelah kita dapat hasil row yang pertama, kita akan mencari row dari deret yang kedua. Nah, deret yang kedua itu tadi adalah deret, maksud saya ini 2 n sama dengan 1 ini hingga 2 pangkat n per n faktorial. Nah, di sini kita juga butuh nilai rho an, mana an nya 2 pangkat n per n faktorial, dan n plus 1 sama dengan 2n plus 1 per n plus 1 kali n faktorial. Ini juga dapat kita uraikan lagi menjadi 2 pangkat n dikali 2 per n plus 1 n faktorial. Nah, kita mencari limitnya juga, n mendekati hingga n plus 1 per an itu sama dengan limit hingga mendekati hingga 2 pangkat n, atau kita tidak usah jangan menentukan limitnya dulu, kita bagi dulu an plus 1 per n 1 n faktorial dikali seperti tadi ya. Kalau dibagi ini kita bisa mengubah perkalian tapi dibalik. Nah, ini ada yang bisa kita coret, 2n ini bisa kita, 2 pangkat n ini bisa kita coret. Terus n faktorialnya, ini n faktorial, ini juga bisa kita coret.
Nah, baru kita dapat menentukan limitnya. Limit n mendekati tak hingga dari 2 per n plus 1. Nah, di sini juga kita dapatkan bahwa derajat penyebut itu lebih besar daripada derajat pembilang, maka langsung dapat kita simpulkan bahwa limitnya sama dengan 0. Nah, dari perhitungan tadi kita mendapatkan nilai rho-nya sama dengan rho yang pertama, nilai rho yang kedua sama dengan nilai rho yang pertama tadi 0, dan nilai yang kedua juga 0. Nah, kita dapat nilai 0. Karena 0 kurang dari 1, maka barisan, maksud saya deret, maka deret n kuadrat plus 2 pangkat n per n faktorial adalah konvergen. Nah, untuk soal nomor 2 itu kita disuruh menentukan himpunan kekonvergenan atau selang konvergenan dari deret pangkat x pangkat n per n pangkat 3. Nah, jika kita menemukan soal seperti ini atau deret pangkat, kita bisa menggunakan uji hasil bagi mutlak atau disingkat UHBM. Nah, UHBM ini mempunyai rho, di mana rho-nya sama dengan uji hasil bagi biasa, tetapi AN-nya diganti dengan UN. Kita dapat UN-nya sama dengan x pangkat n per n pangkat 3, dan UN plus 1 sama dengan x n plus 1 per n plus 1 pangkat n 3. Nah, kemudian kita cari seperti biasa dengan cara uji hasil bagi, tetapi kali ini dalam bentuk mutlak seperti ini. Ini limit n menuju tak hingga dengan mutlak UN plus 1 per UN, atau kita masukkan angkanya limit n menuju tak hingga dari mutlak x n dikali x, ini tadi saya uraikan, per n plus 1 pangkat 3 dikali UN, tetapi dibalik karena kita ingin mencari pembagiannya n. Nah, ini bisa dicoret, jadi kita dapatkan limit n kita hingga dari x dikali n pangkat 3 per n plus 1 pangkat 3. Nah, dari hasil ini kita bisa mengeluarkan, ini dalam mutlak. Nah, dari hasil ini, karena x itu tidak terpengaruh oleh n, jadi kita bisa mengeluarkan x ini kali limit n mendekati tak hingga mutlak n pangkat 3 per plus 1 pangkat 3. Nah, berapa nilai limitnya? Karena kita tahu nilai bahwa pangkat penyebut dan pembilang itu sama, jadi kita dapat simpulkan limitnya adalah konstanta penyebut, konstanta pembilang dibagi konstanta penyebut, atau 1 per 1. Jadi kita dapatkan nilai limitnya adalah 1. Nah, kita dapat rho-nya sama dengan mutlak x. Rho sama dengan mutlak x. Nah, karena syarat konvergen itu kurang dari 1, maka dapat menuliskan mutlak x kurang dari 1. Nah, kita juga memiliki sifat mutlak bahwa apabila satu mutlak
kurang A, maka kita dapat menuliskannya minus A kurang dari suatu bilangan kurang dari positif. Begitu juga dengan ini, kita dapat mengubahnya menjadi min 1 kurang dari X kurang dari 1. Nah, setelah mendapat hasil ini, kita perlu mengecek apakah suatu deret itu merupakan konvergen atau divergen pada batas min 1 dan 1. Pertama-tama kita cari apabila X-nya min 1. Nah, apabila X-nya min 1, itu deretnya menjadi N dengan 0 hingga min 1N per N pangkat 3. Nah, dari bentuk ini kita tahu bahwa kita bisa menggunakan uji ganti tanda untuk mencari nilai dari deret ini. Jadi kita bisa gunakan uji ganti tanda, di mana uji ganti tanda membutuhkan AN 1 per N pangkat 3 dan AN plus 1 itu 1 per N plus 1 per 3. Nah, uji ganti tanda atau deret ganti tanda ini kan memiliki dua syarat agar deret itu konvergen, di mana syarat yang pertama AN per AN plus 1 harus lebih besar daripada 1. Jadi kita bisa cek 1 per N dikali N plus 1 pangkat 3 per 1, kita dapatkan N plus 1 pangkat 3 per N pangkat 3. Apakah dia lebih dari 1? Ya, karena misalnya kita masukin saja 1 kita ganti N dengan 1 tambah 1 itu teman 2, dan 2 dipangkatkan 3 itu 8, dibagi 1 pangkat 3, 8 per 1, dan pasti itu hasilnya lebih dari 1. Jadi syarat satunya terpenuhi. Bagaimana dengan syarat 2? Nah, uji ganti tanda mempunyai syarat satu lagi, yaitu limit N mendekati tak hingga dari AN itu harus sama dengan 0. Mari kita cek limit N mendekati tak hingga dari 1 per N pangkat 3. Nah, sama dengan kita masukin N yang menjadi tak hingga, 1 per tak hingga, dimana itu pasti sama dengan 0. Jadi syarat kedua terpenuhi. Nah, jadi apabila X-nya sama dengan min 1, deret konvergen. Kemudian kita cek pada ketika X-nya sama dengan 1. Nah, ketika X sama dengan 1, deret menjadi 1 per N pangkat 3. Nah, dari bentuk seperti ini, kita dapat mengubah bentuk deretnya, atau kita dapat memodifikasi agar deret ini menjadi bentuk deret hyperharmoni. Bagaimana caranya? Jadi kita batas mulai N dari 1, dan yang jadi N 1 per N pangkat 3. Nah, bagaimana cara kita menentukan deret ini konvergen atau divergen? Seperti aturan pada deret hyperharmoni, apabila pangkat penyebutnya itu atau P-nya 3 lebih dari 1, maka deretnya konvergen. Jadi, dapat kita simpulkan dari persamaan yang telah kita dapatkan sebelumnya. Saya tulis 1, 2, dan persamaan 3. Kita dapat himpunan kekonvergenan atau selang kekonvergenannya adalah min 1, 1 kurung siku, karena dua-duanya konvergen, atau X
minus 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Nah, mungkin ini untuk jawaban soal nomor 2. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.